Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat menjalani ibadah suci di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak terasa setahun kita lalui dengan penuh cobaan karena pandemi COVID-19. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus bisa mengambil hikmah di balik pandemi COVID-19. Hari ini hari pertama kita melaksanakan puasa di bulan suci. Puasa hukumnya wajib bagi umat muslim, seperti firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa, sehingga puasa kita menjadikan kita menjadi orang yang meningkatkan diri ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat wajibnya berpuasa, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal sehat, dan yang terakhir adalah mampu melaksanakannya. Sebagai umat muslim yang sudah balik dan berakal sehat, di sini berakal sehat maksudnya adalah kita tidak mengalami gangguan mental ataupun gangguan jiwa lainnya, sehingga kita dirasa mampu melaksanakan puasa. Nah, adapun kategori orang yang boleh membatalkan puasa itu adalah yang pertama, ibu menyusui, kemudian ibu hamil, dan selanjutnya yang ketiga adalah lansia atau orang yang berusia lanjut. Nah, ketiga kategori ini boleh membatalkan puasa atau boleh tidak berpuasa dengan syarat harus menggantinya dengan fidyah atau dengan berpuasa di hari selanjutnya saat mereka sudah sehat kembali. Nah, adapun rukun puasa itu harus kita laksanakan. Yang pertama adalah niat untuk berpuasa. Niat di sini kita harus melakukan niat sebelum berpuasa. Biasanya niat ini dilakukan malam setelah kita melaksanakan sholat rawih atau sebelum kita mendengarkan kumandang imsak. Nah, yang kedua adalah kita harus menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau kita belum mendengarkan azan maghrib, maka kita tidak boleh sengaja atau dengan sengaja melaksanakan berbuka puasa. Nah, selanjutnya kenapa kita harus berpuasa? Apakah hikmahnya berpuasa? Nah, hikmahnya banyak sekali. Selain kita bisa menahan amarah, kita juga mendapatkan banyak sekali pahala dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ya istimewanya berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama adalah puasa Ramadan itu sebagai jihad. Jadi orang yang menahan lapar dan haus di bulan Ramadan berpuasa itu sama artinya kita berjihad seperti jihadnya fisabilillah. Jadi didapatkan suatu pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, puasa sebagai perisai. Jadi kenapa? Perisai itu apa? Perisai itu adalah pelindung. Melindungi apa? Jadi puasa Ramadan itu bisa melindungi kita dari api neraka. Jadi haram api neraka itu menyentuh kulit manusia yang sudah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian puasa yang ketiga adalah sebagai ampunan, sehingga jika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita terdahulu, sehingga kita lebih semangat lagi berpuasanya. Kemudian selanjutnya istimewanya puasa adalah puasa sebagai
ampunan, sehingga kalau kita berpuasa di bulan suci maka Allah akan memberikan ampunan yang berlipat-lipat kepada kita. Kemudian ada lagi ya, sunnahnya berpuasa itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita disunahkan untuk membaca doa sebelum kita berbuka puasa. Jadi sebelum berbuka puasa kita harus berdoa dulu sejenak, baru kita melaksanakan atau menyegerakan berbuka. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Yang pertama tadi niat dulu, setelah niat yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka di sini tidak langsung makan yang banyak ya, tapi bisa diawali dengan minum air dulu. Jadi hal yang membatalkan puasa kan tidak harus makan dulu ya, bisa meneguk air dulu atau makan mungkin kurma 3 biji, habis itu bisa kita tinggal sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Setelah itu baru kita bisa makan dengan santai tanpa kita harus berburu-buru karena takut ketinggalan sholat maghrib berjamaah begitu. Kemudian sunahnya lagi kalau berpuasa itu kita bisa melakukan tarawih dan juga tadarus. Jadi kalau kita berpuasa sehari penuh, kalau tidak tarawih itu merasa rugi ya kita, karena kita sudah melakukan puasa dengan penuh enggak tarawih, itu eman sekali. Karena tarawih itu tidak kalah banyak pahalanya dengan menahan makan, menahan minum, dan menahan marah ketika kita tadi siang harinya itu sudah berpuasa. Dan jangan lupa tadarus itu mengaji di masjid ataupun bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir menjelang Lebaran, itu sangat banyak sekali pahalanya. Jadi satu huruf saja itu kita mendapatkan satu kebaikan, apalagi kalau kita membaca satu surat. Masya Allah, nanti kalian di rumah itu anak-anak juga pasti senang ya, karena mendapatkan banyak sekali kebaikan di bulan suci Ramadan. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya dari Bu Prigel. Bu Prigel berharap semoga kalian puasanya bisa full, kita bisa meraih kemenangan setelah bersusah-susah dengan situasi pandemi ini. Kita melawan pandemi ini dengan berbuka puasa yang nikmat. Jadi nanti Bu Prigel berharap kalian bisa melaksanakan puasa full 1 bulan penuh di masa COVID pandemi ini ya. Ya, semoga ini menjadi sedikit pembelajaran untuk kalian, karena mengingat puasa itu keistimewaannya sangat banyak, maka Bu Prigel berharap kalian selalu semangat menjalankan ibadah suci Ramadan semuanya, dari sholat fardu, sholat sunnah, tadarus, tarawih, dan berbuka puasa juga saat berpuasa. Terima kasih ya anak-anak. Bu Prigel akhiri, mohon maaf jika ada suatu kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.